Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dalam kondisi yang sehat, semangat, dan siap untuk menerima pembelajaran. Jadi, persiapkan dirimu, kita mau belajar. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Saki Ben Sinaga. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai himpunan. Dan kali ini kita akan membahas tentang diagram Venn. Ya, untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke pembelajaran kita. Tahukah kamu kalau diagram Venn itu ditemukan oleh seorang pakar matematika dari Inggris bernama John Venn, kira-kira tahun 1834 sampai dengan 1923. Nah, di dalam diagram Venn, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S itu diletakkan di sudut kiri atas, yang artinya setiap yang ada di dalam kotak persegi panjang itu adalah anggota daripada semesta. Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana dan biasa itu digunakan berbentuk elips ataupun berbentuk lingkaran. Dan setiap anggota himpunan yang ditunjukkan dengan titik atau noktah. Contoh, diagram Venn dari himpunan yang himpunan semestanya beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Ada himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Kalau ini kita buat ke dalam diagram Venn, yang pertama kita gambarkan dulu dia kotak persegi panjang. Nah, inilah dia yang artinya kotak persegi panjang itu merupakan himpunan semesta dan S-nya kita letakkan di atas paling kiri, ya, di sudut paling kiri di atas. Nah, selanjutnya semua yang ada di dalam kotak persegi panjang itu adalah anggota daripada semesta. Jadi kalau kita lihat 1 sampai 9 itu ada di dalam kotak persegi panjang itu. Dan kalau ada himpunan yang lain, itu himpunan A misalnya, ini kita buat dalam kurva tertutup sederhana, atau dalam hal ini kita buat dalam bentuk lingkaran. Lingkaran warna merah ini itu adalah anggota si A. Jadi anggota si A semuanya berada di dalam lingkaran warna merah. Demikian juga anggota si B berada dalam lingkaran warna biru. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Jadi seluruh anggota A berada pada lingkaran A dan seluruh anggota B berada pada lingkaran B. Sedangkan anggota semesta berada pada kotak persegi panjang tersebut. Nah, jadi angka 7, 8, dan 9 itu tidak ada pada anggota A dan tidak ada pada anggota B, sehingga kita tuliskanlah dia di luar daripada A dan di luar daripada B, tetapi masih di dalam kotak persegi panjangnya itu. Nah, jikalau ada himpunan dalam himpunan semesta, dalam hal ini A dan B, tidak ada anggotanya yang sama, maka himpunan itu disebutlah namanya dengan saling lepas. Jadi himpunan A dan himpunan B itu saling lepas, tidak bersentuhan, yang artinya itu tidak ada anggotanya yang sama. Jadi himpunan A dan himpunan B adalah saling lepas. Oke, jadi berikutnya, jikalau ada himpunan semesta anggotanya 1 sampai 9 dan himpunan A anggotanya 1 sampai 4, himpunan B anggotanya 4 sampai dengan 7, kita akan buat ini ke dalam diagram Venn, sama halnya dengan yang tadi. Kita lihat
di dalam kotak itu persegi panjang itu anggota semesta. Lingkaran warna merah itu anggota si A, lingkaran warna biru anggota si B. Nah, kita lihat anggota dari A dan B. Ada anggota yang sama, yaitu bilangan 4. Kalau ada anggota yang sama, disebutlah ini nanti himpunan itu saling bebas atau disebut dengan berhubungan ataupun berpotongan. Jadi karena ada anggota yang sama yaitu angka 4, maka angka 4 ini disebutlah ini dengan anggota yang samanya ini, disebutlah ini dengan irisan. A iris B adalah 4. Jadi A iris B itu sama dengan 4. Arti A iris B ada pada A dan ada pula dia pada B. Dan itu diletakkan pada perpotongan antara lingkaran A dengan lingkaran B. Itulah dia anggota yang sama. Jadi kalau ada anggota yang sama, berarti dibuatlah hubungannya itu saling berpotongan atau saling berhubungan atau sering juga disebut dengan saling bebas. Itu dia cara menggambarkan diagram Venn. Kalau ada anggota yang sama daripada himpunan-himpunan di dalam himpunan semesta tersebut. Oke, selanjutnya. Kalau ada himpunan S 1 sampai 9 semesta maksudnya ya, himpunan A 1 sampai 3 dan himpunan B 1 sampai dengan 6. Nah, kalau kita lihat di sini semua anggota A ini kan merupakan anggota B. Semua anggota si A ada pada si B. Maka A itu disebutlah dengan himpunan bagian daripada B. A himpunan bagian daripada B disebut juga dengan A subset B. Jadi subset itu artinya himpunan bagian. Kapan disebut dia A subset B? Kalau semua anggota A itu adalah anggota daripada si B. Jadi disimbolkanlah dia seperti ini, A, baru seperti huruf C dia dibuat B. Nah, kalau kita lihat di situ, karena A subset B, maka seluruhnya anggota yang sama dari A dan B itu adalah anggota si A. Jadi A subset B, maka A iris B itu nanti hasilnya sama dengan anggota si A. Jadi bisa kita lihat, kalau digambarkan dia itu himpunan A berada di dalam lingkaran himpunan B. Begitulah dia untuk menggambarkan kalau hubungan daripada himpunannya itu subset. Nah, sekarang bagaimana kalau ada himpunan semesta anggotanya 1 sampai 9 juga? Himpunan A anggotanya 1 sampai 4, himpunan B anggotanya juga 1 sampai 4. Yang artinya semua anggota A dan anggota B itu sama. Yang artinya itu semua anggotanya sama. Anggota si A juga anggota si B. Maka disebutlah nanti ini himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi disimbolkan dia A sama dengan B jika semua anggota si A merupakan anggota B dan semua anggota B merupakan anggota si A. Dalam bahasa simbol A subset B dan B subset A. Jadi kalau digambarkan dia ini dibuatlah dia ini satu garis, satu gambar dia. A sama B itu dia sama-sama satu lingkaran dan ditulislah dia di situ. Ini adalah himpunan A dan juga himpunan B. Itulah dia kesamaan daripada himpunan. Nah, sekarang kita masuk langkah-langkah menggambarkan diagram Venn. Yang pertama, kita gambarkan dulu persegi panjang. Dan di dalam persegi panjang itu di sebelah kiri atas kita buat simbol S. Baru yang kedua, lihat hubungan himpunannya. Hubungan daripada himpunan dalam himpunan semesta. Kalau dia ada anggotanya yang sama berarti saling berhubungan, buatlah dia berpotongan. Kalau tidak ada yang sama berarti saling lepas, berarti tidak saling menyentuh. Dan kalau dia nanti semua anggotanya sama, berarti dia saling subset nanti. Oke. Jadi setelah udah kita dapat dia anggotanya, hubungan anggotanya, kalau ada dia hubungannya, berarti isi terlebih dahulu irisan himpunan. Irisan himpunan itu berarti anggota yang sama. Lalu isikanlah anggota himpunan selanjutnya dan seluruh anggota himpunan semesta. Jadi contohnya di sini yang pertama kali kita isi nanti itu 4. Baru itu anggota himpunan A 1, 2, 3. Baru kita isi anggota himpunan B 5, 6, 7.
baru terakhir yang di luar daripada A dan B itu angka 8 dan 9. Begitulah dia langkah-langkah untuk menggambarkan diagram Venn. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Himpunan semesta anggotanya 1 sampai 8, himpunan A anggotanya 1 sampai 4, himpunan B anggotanya 4 sampai dengan 7. Nah, kalau kita lihat ini ada hubungan daripada A dan B. Ada anggota yang sama, yaitu A iris B, atau anggota yang sama dari A dan B itu adalah 4. Jadi karena ada irisan A dan B sama dengan 4, maka kita gambarkanlah dia diagram Venn-nya saling berpotongan. Pertama kita gambarkan semesta dalam kotak, baru kita gambarkan lingkaran A, itu anggota himpunan A. Karena ada yang sama, berarti kita gambarkan si B, dia memotong lingkaran daripada si A. Nah, ini dia, berarti saling berpotongan, saling berhubungan atau saling bebas. Nah, yang pertama sekali kita kerjakan tadi itu, kita isi dulu dia anggota yang sama irisannya. Pada perpotongan kedua himpunan itu kita isikanlah dia anggota yang sama dari himpunan itu. Jadi di tengah-tengahnya ini kita isikanlah dia 4, karena itu adalah irisan daripada A dan B. Arti irisan tadi anggota yang sama, ada pada si A dan ada pada B. Nah, setelah itu kita lihat karena tidak ada lagi irisannya yang sama, maka kita isilah dia anggota himpunan daripada si A. Apa saja anggotanya? Ingat, yang ada di dalam lingkaran A berarti itu adalah anggota daripada si A. Semua yang ada dalam lingkaran A anggota si A, dan semua yang ada pada lingkaran B adalah anggota si B. Maka untuk mengisi himpunan A, kita lihat anggotanya kan 1 sampai 4. Angka 4 sudah ada di dalam, berarti tinggal angka 1, 2, 3. Nah, jadi sudah lengkap dia, anggota si A itu sudah berada semua di dalam lingkaran si A, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, jadi begitu dia cara menggambarkannya. Lalu setelah sudah habis anggota si A kita isikan, isi kembali anggota daripada himpunan B. Di sini kan anggota daripada himpunan B 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan 4-nya sudah ada di dalam lingkaran daripada B. Maka yang belum kita isikan itu, kita isilah dia di luar daripada perpotongannya tadi ya, di luar daripada perpotongan himpunan A dan himpunan B. Maka kita isikanlah di sini setelah 4 anggotanya lagi ada 5, 6, dan 7. Oke. Nah, sudah terisi semua anggota daripada si A, dan sudah terisi juga anggota daripada si B. Selanjutnya kita lihat apakah sudah semua terisi anggota daripada semesta itu di dalam kotak itu. Kalau kita lihat yang ada dalam kotak itu masih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan anggota semesta 1 sampai 8. Berarti ada satu angka lagi, yaitu angka 8 yang belum masuk ke dalam semesta. Dan angka 8 itu bukan anggota A dan bukan anggota B. Maka angka 8 ini kita tuliskanlah dia di luar daripada lingkaran A dan juga di luar lingkaran B. Kita tuliskanlah dia angka 8 anggota semesta di luar daripada himpunan A dan himpunan B. Nah, beginilah dia untuk penyajiannya. Gampang kan? Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke cara membaca diagram Venn. Kita lihat diagram Venn yang di samping ini. Maka dari sini bisa kita lihat anggota semesta adalah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seluruhnya yang ada di dalam kotak persegi panjang itu. Angka-angkanya itu kan ada 1 sampai 8. Berarti itulah yang disebut nanti dengan anggota semestanya. Sedangkan anggota daripada si B, si A, anggota daripada si A semua yang ada dalam lingkaran A, dan anggota si B yang semua dalam lingkaran B. Kita lihat anggota si A.
yang ada di dalam lingkaran A yang warna merah. Berarti kita lihat di situ angka berapa aja itu? 1, 2, 3, dan 4. Itulah dia anggota daripada himpunan A. Anggota daripada himpunan B yang ada di dalam lingkaran warna biru. Maka kita lihat di situ. Yang ada dalam lingkaran biru itu adalah 4, 5, 6, dan 7. Nah, jadi sudah dapatlah dia nama himpunan semesta, himpunan A, dan himpunan B. Sekarang kita ingat A iris B, yang artinya itu tadi ada pada si A dan ada pada si B, tertulis pada perpotongan kedua himpunan itu. Maka A iris B itu adalah 4. Nah, itulah namanya A iris B, berarti ada pada si A dan ada pada si B. Sekarang kita lanjut pada A gabung B. A gabung B berarti semua anggota A dan anggota B. Semua yang ada pada si A dan ada pada si B. Kalau kita lihat di situ, A gabung B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kenapa angka 4 itu sekali aja kita sebutkan? Karena memang setelah kita masukkan dia ke dalam lingkaran itu, angka 4 cuman sekali kita. Kalau ada dia disebut A gabung B, seluruh anggota A dan anggota B, kalau ada yang sama, cukup sekali disebutkan. Makanya angka 4 itu tidak 2 kali kita sebutkan ya, cukup sekali. Maka anggota daripada A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya A gabung B dipangkatkan dengan C, yang artinya itu komplemen. Arti komplemen itu di luar, kecuali gitu ya. Berarti kecuali daripada A gabung B, selain daripada A gabung B. A gabung B tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti selain daripada 1, 2, 4, 5, 6, 7 yang merupakan anggota semesta masih ada, yaitu angka 8. Bukan anggota si A dan bukan anggota si B. Maka dibuatlah namanya itu A gabung B komplemen. Itulah dia untuk angka 8 itu adalah anggota daripada A gabung B komplemen. Nah, sekarang A kurang B. A kurang B artinya itu hanya terdapat pada himpunan A dan tidak terdapat pada himpunan B. Kita lihat di sini A kurang B itu hanya terdapat pada A, itu kan 1, 2, dan 3. Karena 4 itu ada pada si B. Jadi A kurang B sama dengan 1, 2, 3. Sedangkan kalau B kurang A hanya ada di B, tidak ada di A. Berarti itu himpunan yang anggotanya 5, 6, 7. Ya. Demikianlah untuk pembelajaran kita untuk membaca diagram pen, cara mengisi diagram pen. Jadi diulang-ulangi nanti di rumah, dipelajari kembali supaya lebih paham di dalam diagram pen. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk kepada operasi himpunan. Oke, silakan diulang-ulangi dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap diulang-ulangi pembelajarannya dan tetap semangat. Biasakan mengerjakan soal-soal supaya lebih terlatih mengerjakan soal matematika. Salam sehat.